rempel-rempelan, ngurangin kecepatan ya, tau gue mental sendiri. Wah, miring lah gue jatuh sebelah kiri, full kiri, setengah badan kiri ngantem tanah. Wah, pas habis jatuh gue. Oh jadi sebelum ditolong lu sempet ngeliat? Pokoknya pas gue jatuh itu kocil anjir, tapi bersih. Buset, bersih, kain kapan bersih. Dia nyebrang ke arah sono, arah ke seberang. Ya lu kalau gue jelasin nama daerahnya mungkin tahu kali, tapi kan karena gue menjaga privasi orang-orang sono kali ya. Tapi emang banyak yang bilang kuburannya banyak digusur buat pembangunan jalan tol itu. Kenapa mental sendiri? Aduh bang, gue ngantem lobang. Lobang? Mana lobang bang? Ini jalanan mulus gak ada lobang. Ya bang, gue ngeliat lobang. Yaudah, bisa berdiri nggak? Waduh bang, nggak bisa bang, kayak paha gue minter. Sakit diangkat tuh gue lagi mikir gitu, lu ngapain lewat situ? Itu kuburan bekas digusur. Nah itu kuburan bekas digusur tadi ya. Yang sisanya sebelah sono tadi. Itu memang angker di situ kata dia. Itu pas di ruang perawatan tuh kan jendela kan belum lah. Maksudnya transparan. Iya bening lah. Nah itu lewat mulu Ki. Anjir. Koceng tadi. Yang di ini tadi gue nggak ngomong bokap. Lewat. Yang kedua di pohon tapi remang-remang. Yang ketiga kali nggak yakin juga gue sih soal remangnya juga. Lewat tapi udah 3 kali deh. Habis itu gue nggak ngeliat jendela lagi. Malas gue megangin kaki gue aja ya, sambil mikir ya Allah sembuhkan lah yang begini ya. Itu jendela tuh pakein hordeng apa? Ya kagak sama sakit. Pokoknya kalau lu jasa dari jam 4 ke jam 7 itu gue mimpi kejadian itu lagi. Tapi ini jelas kayak gue ngeliat sendiri gitu, kayak slow motion lah ibaratnya, kayak di mimpi ya. Ini jadi CCTV lah. Nah ibaratnya gitu. Jadi gue pas lagi kecelakaan itu, gue jalan kenceng pas lagi ngerem, emang gue didorong. Hah? Didorong. Lu didorong? Iya. Oh jelas banget itu. Jelas itu di mimpinya ya, tapi nggak tahu namanya mimpi nggak tahu nih. Jadi ini motor gue jalan nih, gue ngerem mendadak tuh kayak didorong, tapi emang bener, ini ada lubang di depan. Dan di mimpi gue itu ada keramiknya. Hal sensitif nih. Di tiang pertama yang paling gede tuh di dekat pintu tol, itu dia pernah lihat orang dipendam situ. Tapi kuli juga. Anjir. Jadi kulinya tuh disuruh masuk ke bawah, benerin apa nggak tahu lah. Itu ditimbun pakai corak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jali.tv bareng gua Jali di segmen Kumis Kupas Misteri. Kali ini gua kedatangan narasumber dari Jakarta Timur, tepatnya teman gua nih. Gua tarik langsung untuk bercerita di channel gua. Dia ingin menceritakan tentang pengalamannya saat malam 1 Suro, dan di situ juga dia terjadi kecelakaan yang diakibatkan karena hal-hal mistis. Gimana ceritanya? Langsung aja gue nanya narasumber yang ada di samping gue. Assalamualaikum Pras. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Iya, alhamdulillah baik. Udah mulai mendingan kaki gue juga. Sorry nih ya, bukan nggak sopan, kaki gue nggak bisa ditekuk. Sakit kalau ditekuk, ngebet. Masih dalam proses pemulihan. Itu lu udah berapa hari nih kejadiannya? Kejadian tuh sebenarnya sih nggak kepikiran gue berapa hari. Kejadian tanggal 7 apa tanggal berapa tuh ya, bulan Juli, bulan 7 tanggal awal-awal akhir-akhir bulan Juli. Pokoknya malam 1 Suro deh, gue juga lupa malam 1 Suro. Habis pawai obor. Jadi gue ngenalin diri gue dulu deh. Iya udah. Gue nih berprofesi sebagai apa ya, tukang servis handphone. Cuma gue main bahan dari loak-loakan gitu lah. Paham gua. Jadi sebenarnya gue kejadian begini mungkin teguran gue kali ya, mungkin ya lupa sholat, lupa beribadah, lupa sama keluarga gue, lupa sama anak gue terutama nih, jarang gue ajak main nih anak gue. Anak baru satu sih gue, anak gue baru satu. Sebenarnya sih dari situ gue mikir nih kejadian begini nih mungkin gue dikasih kejadian gini supaya bisa main sama anak. Iya. Soal gue terlalu ngejar buat dunia. Maksudnya di rumah lah gitu ya. Iya, ngejar buat duit. Gue ngejar buat duit Ki. Ya karena apa ya? Karena gue merasa bertanggung jawab kali sama keluarga gitu ya. Gue pengen nyokolin anak gue dan lain-lain lah. Itu. Biarpun bini gue kerja. Anak lu sekarang umur berapa? Ya, alhamdulillah besok tanggal 15 September dia ulang tahun tuh yang ketiga.
baru 3 tahun. Itu lu berarti lu kejadiannya pas berangkat nih ya? Jadinya pas berangkat nganterin servisan udah jadi. Nganterin servisan udah jadi. Iya. Terus Ya itu. Wah. Waduh, itu. Wah, mistis lah pokoknya gue. Itu mistisnya pas gue jomplang begitu gue ngeliat lontong terbang. itu Si katanya poci lewat. lu katanya jatuh ke lubang kayak kuburan. Iya, betul. Ini Gue kan- ngantem lubang. Sebenarnya nggak ngantem, gue ngeliat tuh kayak lubang gede, tapi bentuknya kotak. Nah, itu gue mikir sok belakang gue kan mati nih. Ini kalau gue hantem mentala parah. Jadi gue pengen niatnya ngerem pelan-pelan. Akhirnya tau-tau gue melintir. Buset. Hal begituan, padahal jalannya mulus Ki. Baru dibangun. Jalannya mulus baru dibangun. Baru diaspal. Ya, mungkin orang-orang Jakarta Timur sini tahu kali yang baru-baru diaspal tuh ya. Yang deket tol itulah. Kita nggak mau ngomong takutnya orang-orang situ ngeri. Oh iya paham, gua paham. Itu halus jalanan Gua orang tahu baru. itu tempatnya. Orang jalanan baru dicor gimana sih ada lubang? Yang nolongin gue sampai keder. Sampai keder. Lu gimana lompat sendiri bang? Lu lihat dari seberang tuh orang yang nolongin. Ya udah ditahan dulu, Bang. Ras, cerita lu. Ini cerita bakalan epic banget nih, Bos. Ya. Jadi pantengin terus, saksiin terus video gua dan ingat jangan di-skip karena kalau lu skip ya bakal dapet cerita epicnya. Dan juga satu lagi gue berterima kasih yang lu udah support channel gua dari awal dan sampai sekarang. Kalau nggak ada kalian semua, channel gua nggak bakal bisa berkembang. Satu lagi, jangan lupa diaktifin juga notifikasinya, pencet tanda loncengnya. Dan bagi yang belum subscribe, yuk subscribe yuk, biar ceritanya makin greget lagi nih, notifikasi video-video terbaru dari gua. Ya udah, berhubung opening gua udah kelamaan, langsung aja kita mulai. Kumis Kupas Misteri. Oke Pras, gue langsung aja minta cerita lu, langsung kita masuk ke intinya. Siap? Mulai. Gue mau cerita sih gimana? Mendingan dari awal 2 hari sebelum kejadian lah. Sebenarnya gue nih, ini ada rahasia nih. Sebenarnya bini gue jangan sampai tahu. Ada yang demen sama gue. Bini orang. Ya ada kode-kode lah. Nah gue juga ya gimana ya, namanya laki ya. Ya sempet nimpalin dikit lah. Cuma gue mikir nggak nyampe hal yang aneh-aneh. Nah ini kan gue main handphone servis-servisan dari loakan ini kan ya sering lah muter lah, karena emang gue nggak kerja, pengangguran, nyari duit susah. Dapatlah nih teman-teman channel dari apa lapak-lapak suka ngasih gue barang. Nah kebetulan ada yang mau nyervis juga nih dari lapak ini yang sering ngasih keuntungan, yang sering ngasih keuntungan ke gue lah. Jadi gue emang ngebela batu handphone dia. Gue nyari muter kiri kanan nyari buat benerin lah, nyari bahan ke teman-teman kan ya, karena gue males belanja ke pusat. Akhirnya ke teman-teman dapat satu. Katanya tuh itu gue lupa kalau pas itu udah capek 2 hari gue nyari kanibalan buat benerin tuh handphone teman gue. Akhirnya sebelum pas malam 1 suro ini gue dapet buat benerin, sekalian gue benerin tempat teman gue itu, jadi dong handphone. Nah ini gue terlalu buat ngejar duit sih, emang nyari keuntungan lah gitu lah, nyari keuntungan buat ya untuk rumah tangga, untuk diri, untuk anak sekolah anak gitu. Pas gue udah dapet, pokoknya jauh sebelum kejadian gue mau terlalu buat ngejar duit lah, kerja gimana dapat duit nih, gimana nyari bahan, gimana nyari ini, gimana dapat servisan, gimana biar rame lah, biar dapat duit lah intinya lah. Nah udah kayak gitu, pas lagi nih handphone jadi, gue mau dijanjian sama teman gue yang suka ngasih barang ke gue lah, karena ini handphone dia udah jadi nih. Nah dari kemarin gue pengen nganterin sebenarnya, cuma kagak pernah sempet. Emang begitu kali jalan lagi ya, kecelakaan kali ya, apa musibah ya. Nah pas banget ini gue emang posisi udah capek banget gitu ya. Nah udah jadi, ini kebetulan teman gue kan emang di daerah Jakarta Timur deket Otista lah, kita ngomong aja lah ya, deket Otista lah ya, pasar spare parts itu bagus lah.
Nah gue mau nganterin nih, itu posisi jam 11:30 lah. Gue berangkat dari Banjir Kanal Timur tuh, dari timur Pulau Terowongan naik ke atas lawan arah. Nah itu posisi kan jalanan bagus, jalanan bagus nih. Malam-malam gue ngebut lawan arah ya, bagi gue hal wajar sih. Emang gue kebetulan tuh gue kebenaran buat tuh seumur umur gue kan kalau malam atau jalan-jalanan yang gue apal langsung gue malas pakai helm tuh. Itu tumben-tumbenan gue mau pakai helm gitu. Tumben-tumbenan mau pakai helm. Mau pakai helm gue lawan arah tuh. Nah namanya jalan baru, kalau umpama jalan baru dicor lah, pasti kan ada pertemuan jalan nih, jalan lama sama jalan baru nih. Ini udah gue lewatin. Orang gue tiap hari lewat situ, ya kan? Kagak ada lubang, kagak ada apa dulu. Sesudah pertemuan jalan itu tuh udah nggak bakalan ada lubang, nggak bakalan ada apa. Kalau tiap hari gue lewat situ apal, udah kayak paha sendiri apa? Nah pas gue ngebut lewat daerah emang katanya sih banyak kuburan yang digusur gara-gara tuh pembangunan. Nah itu juga tahunya kan gue habis kecelakaan, teman gue cerita yang emang orang situ. Gue ngebut, tahu tuh kayak mata gue kayak ada capek emang, gelap gitu. Tapi mata gue terang, gelap tapi gimana ya, sekelibat gelap lah. Nah itu gue ngeliat lubang gitu, tapi bentuknya kotak. Gue baru inget bentuknya kotak doang itu, pas lagi di rumah sakit itu. Gue ngerem itu pelan-pelan, maksudnya ngurangi kecepatan lah orang gue kayak ngebut. Ini kali kayak kuburan. Itu belum sempat lihat ke kuburan, baru lubang ki. Lubang kotak. Iya. Wah lubang kotak depan. Nah pas gua ngerem pelan gitu, padahal gua ngerem pelan loh. Lah gua jago bawa motor ki, bukannya sesumbar ya. Ya jago gua bawa motor lah, apalagi jalanan yang kita hafal. Ya paling ya lu tau lah gimana sih orang kalau jalanan dia hafal. Ya kan? Wah di sini ada ini, wah di sini ada ini, ya kan yang sering kita lewatin lah. Pasti hafal kayak daerah rumah lu sendiri jalan kan, wah hafal nih ini nggak ada, ini macam ada lubang nih juga di sini nih gitu. Itu tuh gue lihat lubang, gua ngerem pelan, ngurangi kecepatan liatnya, tau gue mental sendiri, wah miring lah gue jatuh sebelah kiri, full kiri, setengah badan kiri hantem tanah, tuh ya bagus kan gue bilang, tumben-tumbenan gue mau pakai helm, kok nggak pecah pala gue di situ. Itu pas jatuh, grup. Emang gue ngerasa kayak ada yang hantem di sini kiri paha gitu. Pas jatuh, gue sempet kan mata gue udah gelap. Cuma gue berusaha ini mau pingsan nih. Coba gue pikir jam 1 malam rawan begal. Gue pingsan di sini pasti habis gue. Gue pingsan di sini pasti habis. Gue bertahan tuh menjaga kesadaran diri gue. Oh gimana sih rasanya kalau bisa kecelakaan? Aduh, gue pengen nangis kalau ingat kejadian itu. Soalnya berkecamuk di kepala. Waduh, gue jatuh. Ngeri. Melintir sakit gitu ya. Itu gue mikir langsung, ya Allah nyari duit sampai begini ya. Ini kalau gue mati di sini anak orang bini lo gimana? Gue mikir gitu. Ya Allah nyari duit sampai begininya, kata gue ya. Dapat untungnya gue belum jatuh. Ntar gimana nih pengobatan ke depannya? Bakalan ngabisin berapa duit? Gue mikir begitu. Ya Allah lagi banyak kebutuhan lagi kan. Rumah tangga lah pasti ada kebutuhannya lah. Kita nggak bisa ngomong secara mendetail ya, karena itu rahasia keluarga lah gitu. Gue mikir situ, akhirnya alhamdulillah kesadaran gue nggak hilang. Aduh gue jatuh ya, malam gue telingak-telinguk kepala gue dong tuh, tapi nggak bisa nengok ke kiri, yang badan gue kiri kena. Ya Allah, gue ngeluarin handphone pelan-pelan di celana nggak bisa. Aduh kata gue mau coba berdiri nggak bisa nih karena ini melintir, tulang kayak melintir begini. Itu tapi pas namanya lu jatuh begitu, ada nggak sempet orang buat ngebantuin? Nah itu dia. Ternyata pas gue lagi kecelakaan nih, ini gue ngerasa nih ada motor nih nyamperin gue nih. Lampunya putih, lampu putih lah motor-motor sekarang lah. Lampunya putih. Tapi dia sempat berhenti ngeliatin gue. Ya mungkin namanya karena posisi malam kali ya, namanya waspada kali ya. Ini orang pura-pura. Mungkin orang-orang yang mau nolongin ini takut ki. Iya. Ntar dia nolongnya takutnya disegrap temen gua apa gimana gitu ya, ternyata komplotan begal. Dia sempat nontonin itu tuh, sempat nontonin. Gua tahu karena lampunya nyenter, biarpun gua nggak bisa nengok, mata gua itu lampunya nyenter. Nah gua, ya Allah kata gua, ini gua sebelum gua minta pertolongan itu orang ya, gua berdoa dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan demi Allah nih, gua bener-bener demi Allah nih, ya Allah mudah-mudahan nih orang sendiri dan memang orang baik. Karena gue mikir kalau ini orang berdua jahat, ini posisi sepi.
itu jalanan baru dibangun, nggak mungkin ada CCTV. Gue mikir ini kalau gue dihabisin di sini, motor dibawa, barang-barang di tas, handphone gue dibawa, kelar udah, mungkin mati gue di sini. Bismillah lah, gue angkat tangan, bang tolong, itu lagi lemah-lemah, bang tolong. Itu sambil minta tolong, gue sambil keinget pocong tadi lewat tuh pas habis jatuh gue. Oh jadi sebelum ditolong lu sempet ngeliat, Pokoknya pas gue jatuh itu poci lewat, anjir, pocong, tapi bersih, buset, bersih, kain kapannya bersih. Dia nyebrang ke arah sono, arah ke seberang. Ya lo kalau gue jelasin nama daerahnya mungkin tahu kali, tapi kan karena gue menjaga privasi orang-orang sono kali ya. Tapi emang banyak yang bilang kuburannya banyak digusur buat pembangunan jalan tol itu. oh iya, Ya pokoknya tahu lah, orang Jakarta Timur pasti tol yang baru dibangun tuh pinggir-pinggiran itu tahu lah pasti. Apalagi gue cerita gue tukang ngelok handphone, pasti udah mikirnya kan ke daerah-daerah Jatinegara. Pasti tahu lah, orang-orang yang nonton pasti tahu. Gue nggak mau nyebutin nama daerah karena ngargain orang situ. Takutnya tuh pada gak berani lewat situ lagi apa gimana. Dan pas gue juga sempat lewat juga itu situ. Iya pasti pernah lah. Itu jelas banget itu putih. Jelas banget. Anjir. Putih, bersih, tapi bersih, nggak kucel-kucel kayak di film-film horor, kagak berdarah-darah dia lewat. Pas dia lewat gue bisa jatuh gitu, gue mikir setan gitu, saya dalam hati gue ya ada aja gue ngerjainnya itu. Pas jatuh gue juga mikir ini kan jalanan mulus, mana ada lubang apa gue rem. Nah pas gue ngangkat tangan minta tolong gitu, alhamdulillah orangnya sendiri. Nah orangnya, bang bisa bangun nggak tuh dia? Lu kenapa mental sendiri? Gue berarti dia niat dong, pikir gue. Ternyata kan rata emang dia dari arah sono. Kan gue lawan arah nih, habis turun naik, gue putar balik lewat Pedono. Ternyata posisi gue pokoknya lawan arah lah. Mungkin dia lihat dari sono, dari jalan yang jalur lama. Ini jalur lama, nih jalur baru dia, yang baru dicor itu. Mungkin dia ngeliat, des gue mental begitu. Jadi dia putar balik karena sepi. Itu pas dia nolong gitu, bang tolong. Ya itu pas dia datang, bang lu kenapa mental sendiri? Aduh bang, gua ngantem lubang. Mana lubang bang? Ini jalanan mulus gak ada lubang. Ya bang, gua ngeliat lubang kata gua. Yaudah bisa berdiri nggak? Aduh bang nggak bisa bang, kayaknya paha gua melintir. Sakit diangkat gua ngeri. Bang sakit bang, tolong bang. Udah telepon teman gue, teman gue gitu. Mau kemana bang? Gue mau ke teman gue situ bang, deket sih sini. Jalur lurus dikit pertigaan belok ke kanan. Coba deh bang telepon. Pokoknya handphone gue retak ya. Handphone gue retak, tapi bagus masih bisa disentuh. Atau gue masih bisa nelpon, soalnya gue nggak hafal nomor teleponnya. Pas gue nelpon sinyal gue jelek. Gue berdoa nih, ya Allah, ini orang kan megang handphone gue lah. Terus lihat kondisi gue begini, mudah-mudahan nih orang emang niat nolong. Gue makasih banget tuh, mau banget tuh yang bener. Gue nggak gimana ya. Nah gue habis nelpon teman gue itu, handphone gue nggak bisa, nggak ada sinyal lah. Akhirnya orang itu inisiatif, lu bang tolong bang teleponin bang, yaudah sini bang gue teleponin, catat nomornya. Nah dia nelpon teman gue tuh, bang itu mana kecelakaan gini ngasih ke gue dah tuh handphone abang tadi yang nolong gue. Assalamualaikum bang Musa, ini gue kecelakaan deket rumah lu nih, arah ke rumah lu dari arah mana ya Musa, kok bisa tadi? Gue lawan arah bang, pokoknya jalur gue pulang kalau dari rumah lu tahu kan, lu keluar ke portal lewat jalan raya gede, lu lihat ke kiri deh pasti ada gue. Datanglah teman gue sih Musa. Ini umur teman gue ini lebih tua dari kita Ki. Umur 45-50 lah. Nah, tolonglah tuh gue di situ. Tapi karena posisi gue hancur, motor gue dibawa nih ke rumah Musa nih teman gue. Nah gue ditolong sama abang ini nih, nggak tahu namanya, makasih batu bang ya Allah. Datang sama Musa nih. Nah gue mau nelpon abang gue, ya dulu kenal lah, nelpon bokap ini abang gue sama bini gue ternyata pada nggak aktif. Ya itu gue bertahan tuh sampai pagi gue tuh di rumah Musa. Gue nggak kepikiran nelpon bokap. Kepikiran nelpon bokap kan gue mikirin jam 1 jam 2 bokap gue emang biasanya suka melek. Udah lah kata gue, lu kenapa? Bang lu bisa anterin gue ke rumah sakit? Gue bukan nggak mau, pas di rumah sepi katanya juga. Gue suruh jagain, gue bingung katanya. Mobil ada si Musa, mobil panter, tuh bang katanya gak bisa jalan. Wah udah gue bertahan deh di situ. Ya udah bang, tunggu sampai pagi ya deh. Tadi baca PA gue sama orang tua gue gitu, sama bini gue. Nah itu gue sepanjang malam itu Ki, gue kebayang, gue sambil mikir-mikir yang tadi. Ya Allah tuh pocong kurang ajar amat kata gue ya.
kata si Musa pas gue lagi mikir gitu, lu ngapain lewat situ, itu kuburan bekas digusur Pak. Lah itu kuburan bekas digusur kata dia, yang sisanya sebelah sono kata dia. Itu memang angker di situ kata dia, kata orang situ yang Musa emang dari kecil di situ ya. Berarti itu udah sering sebelum kejadian, tuh tol yang utama jadi juga dia udah di situ. Dia nggak angker dari situ dari dulu. Lagi juga ini malam 1 Suro, gue udah nge-WA lu, Pras besok aja ke rumahnya nganterin handphonenya. Sekarang udah malam, tapi nggak lu baca-baca. Gue nungguin lu kabar. Ternyata lu malah nelpon kecelakaan. Ya udah di situ tuh gue mikir ya, gue lalai untuk menjalankan sholat, terlalu ngejar duniawi. Itu pesannya yang gue terima tuh saat itu juga tuh. Gue dikasih lihat begituan kan. Jadi sepanjang malam tuh ya namanya habis kecelakaan mungkin nggak berasa kali ya. Gue sempat tidur jam 4 pas tuh gue tidur. Dari jam 1 ke jam 4 gue nggak bisa tidur, ditemenin sama temen gue tuh, kasih teh, dikasih gitu tuh. Itu kalau ingat gue ya Allah, pusing malah gue itu, gue bener-bener malah jadi dapat musibah. Pas pagi ya tuh orang tua gue, abang gue dapat kabar lah tuh, udah baca WA-nya gitu. Jemput lah gue ke situ, dibawa ke rumah sakit sini Jakarta Timur daerah Romangun. Dibawa ke situ gue, aduh, soalnya bukan nggak sopan ya, gue sakit, aduh, bawa ke situ lah tuh gue, di ronsen semua, bener full bagian kiri, kan bener kepala, paru-paru ketekan ke dalam. Ini gue sakit gitu, kalau napas sih sakit, rumah sakit, pelintir sakit tuh. Oh gimana sih kalau tulang pada mencok, gitu. Nah itu gue di rumah sakit juga ada pengalaman gue tuh, aduh, kata gue, tahu emang setan rumah sakit apa emang dari setan pas lagi gue kecelakaan gue nggak tahu dah ya, mana begitu dah. Nah itu gue malam pertama di rumah sakit, gue nggak bisa tidur lah, namanya sakit kan ya, dikasih obat pereda nyeri doang sama dokter, disuntik. Tapi kalau gue batuk gue sampai ngekek begini. Ini di dalam badan gue kayak ada yang ngeganjel. Tahu ada isinya, tahu ada apanya gue nggak tahu deh. Di ronsen dokter ternyata yang kena tulang sini retak kebelah dua, benjol. Tapi rumah sakit zaman sekarang gimana ya? Kita benjol aja kan dikasih salep nih. Yang diutamain yang ini. Kan yang sakit tulang Pak, gini. Gue ngeluh ke susternya, benjol aja nggak dikasih salep, dicium kayak susternya kali ya. Dia dikasih salep aja kagak. Dia kata gue rumah sakit zaman sekarang nggak kayak dulu. Kalau dulu kan sakit kita ngeluh, yang utama contoh lah kaki, kepalanya benjol dikasih salep karena mas susternya nggak usah nunggu dokter. Tadi susternya bilang termasuk nunggu dokter, ya buset, ketemu dokternya ngurusin tulang doang. Nah itu malam pertama gua di rumah sakit tuh. Ini kan rumah sakit tua nih emang itu kan ya. Iya. Nah ini kebetulan kamar gua ini di atas, itu jendela bening semua, situ AC. Emang ngeri juga itu rumah sakit ya. Namanya rumah sakit emang pasti ngeri. Dari mulai yang sakit sampai hal-hal begitu emang ngeri. Ini tempat tidur gue, yang sebelah sini kena pasien yang punya kanker hati beneran, bukannya iri dengki ya, tapi kanker hati beneran di dalam badannya. Yang sebelah sononya lagi cengap mulu. Ya pokoknya orang-orang tua. Gue ngeri, cengap ya udah ketemu. Sama gue juga cengap kan dada gue mikir. Hari pertama, gue pokoknya 7 hari di rumah itu, gue nggak betah, nggak mau gue dipen, nggak mau. Gue masih muda, masih bisa tumbuh ya. Ini malam pertama nih, aduh, kan gue malam pertama kan ditemenin bokap sih emang kan, ditemenin bokap gue mungkin posisi saat itu capek, jadi dia merem ayam tuh di bawah tempat tidur gue lah. Gue nggak bisa tidur, karena gue kencing mulu. Nah, itu pas di ruang perawatan tuh kan jendela kan blong lah, maksudnya transparan. Iya bening lah. Nah itu lewat mulu Ki, Anjir. Poceng tadi yang di ini, tapi gue nggak ngomong sama bokap, gue yang begitu-gituan sih sebenarnya. Kalau umpama udah ngeliat sekali gitu ya, kan gue pengalaman kecil gue dulu pernah ngeliat setan juga tuh. Jadi kalau ngeliatnya nggak ngagetin lah ya, nggak ngagetin depan muka gue gitu ya, nggak bakalan kaget gue. Jadi dia lewat, nggak kaget gue. Lalu sempet ngeliat mukanya gitu? Ya kagak, gimana orang dia terbangin nyamping, masa gue panggil? Sini gitu. Nggak peka. Gue ngeliatnya udah enak, gara-gara dia kan gue jatuh. Malam pertama di rumah sakit sebelum tidur nih ya, lihatlah begitu kan dia lewat. 3 kali ada kali lewat. Pertama jelas,
Gue sambil nahannya sakit, gue nggak mikirin dia kalau gue sakit. Set, gila, asal batuk ngeke. rasanya sampai jantung. Sampai ngikutin begitu. Tapi nggak tahu dia apa bukan ya, pokoknya dia tapi bersih juga. Ya mungkin dia kali ya, gue nggak tahu juga, Allah alam lah. Gue dikasih musik begini, Allah alam. Dia tuh lewat. Yang kedua kali rada jauh, cuma diem. Hah? Remang-remang di pohon dia. Di pohon. Dia di situ ada pohon, tapi itu pohonnya sih nggak terlalu lebat, tipis. Tahu emang setan rumah sakit apa nggak tahu lah. Pokoknya rumah sakit kan emang ada banyak hal begitu lah. Makanya gue nggak tahu tuh poci yang dari sono apa emang penunggu rumah sakit beneran, gue nggak tahu. Gila itu. Nggak ya gimana? Ya kan pocong kan emang bentuknya begitu-gitu doang. Tapi putih sama kayak yang di tempat kejadian. Mungkin kalau tuh pocinya apa darah-darah apa gimana mungkin lain kali gue mikir ya. Tapi dia juga kayaknya sih emang. Yang pertama jelas lewat, yang kedua di pohon tapi remang-remang. Yang ketiga kali nggak yakin juga gue sih soal remangnya juga lewat tapi udah 3 kali udah habis itu gue nggak ngeliat jendela lagi malas gue megangin kaki gue aja ya sambil mikir ya Allah sembuhkanlah dong begini ya. Itu jendela kagak pakein hording apa? Ya kagak rumah sakit itu pokoknya kalau lu jangan sampai masuk rumah sakit sih pokoknya ada tuh kamarnya paling pojok. Gue mau ngomong nama kamarnya ntar kebaca lagi rumah sakit mana, pokoknya adalah kamar nama bunga lah. Iya tuh itu rumah sakit, pokoknya yang pernah dirawat di rumah sakit itu pasti tahu lah. Kaca-kacanya bening, nakonya ada yang pecah satu, cuma di bagian luar itu ada kayak plastik, paham nggak? Ada plastik yang buat nutupin deh, ada nyamuk kali. Ya gitu. Nah, itu kan gua nggak bisa tidur tuh sampai sekitaran ya, pokoknya pas lagi situ ada musola situ apa masjid gua nggak tahu. Pokoknya azan subuh gua baru bisa tidur. Emang Jawa begadang kali ya? Emang dari dulu Jawa begadang setiap hari mana? Azan subuh gua maunya tidur ya, itu dia mungkin ada setan apa gitu ya, setiap denger suara azan subuh malah ngantuk, harusnya salat dulu ya. Ini kagak ngantuk udah gue tidur. Nah pas gue tidur begitu, nah ini kan tidur dari subuh sampai jam 7, ini kan jam 7 soalnya jadwal dokter sama suster tuh nyuntikin obat ke gue sama infus lah sama nambahin cairan. Dari jam 4 ke jam 7 itu gue mimpi kejadian itu lagi, tapi ini jelas kayak gue ngeliat sendiri gitu, kayak slow motion lah ibaratnya, tadi di mimpi ya. Lu jadi CCTV lah. Nah ibaratnya gitu. Jadi gue pas lagi kecelakaan itu tuh, gue jalan kenceng pas lagi ngerem, emang gue didorong. Hah? Didorong. Lu didorong? Iya. Oh jelas banget itu. Jelas itu di mimpinya ya, tapi nggak tahu namanya mimpi nggak tahu nih. Jadi ini motor gue jalan nih, gue ngerem mendadak tuh kayak didorong, tapi emang bener, ini ada lubang di depan. Dan di mimpi gue itu ada keramiknya. Kuburan persis. Anjing. Kuburan persis. Ada keramiknya, inget keramiknya warna kayak keramik kamar mandi tuh nggak lo? Keramik tapi warnanya biru apa sih? Ya gua biru tua. Ya kayak biru tua, birunya nggak keren, kayaknya kayak biru bisa asiran krayon tipis lah, kayak keramik kamar mandi kotak. Itu persis kuburan. Gue inget kata teman gue itu Bang Musa, emang ya udah lah, ini udah jadi ya. Gue dikasih lihat tuh gitu. Dan gue jatuh, dia ngedorong, ku mental. Makanya yang nolongin gue sampai ngomong, lu kenapa bang mental sendiri? Kan masuk akal kan? Itu gue pas gue dikasih mimpi gini, oh iya bener ya Allah masuk akal. Atasan nolongin gue kok teriak, sampai gue kok mental sendiri gue. Itu yang ngedorong itu makhluk itu? Itu si pocinya itu, sialan. Anjir. Emang dia udah niatan kali. Bukan gitu. Jadi gue pikir-pikir lagi, mungkin nggak niatan kali ya. Namanya malam satu suro itu emang kita diwajibkan sebenarnya di rumah. Untuk hal-hal yang urusan yang tidak terlalu penting atau bisa ditunda lah, lebih baik di rumah kalau malam satu suro. Mungkin si poci ini nggak mau kuburannya ditabrak. Jadi sebelum gua tuh ngantem lubang itu, gua ngerem mendadak, didorong dia duluan. Gitu. Malam satu suro tuh emang kalau dari apa ya, kepercayaan banyak sih yang percaya, bukan yang Jawa doang ya, khususnya ya Islam lah, yang beragama Islam atau yang nganut. Kita kan di Indonesia ini kan sebelum memeluk agama lain-lain lah kayak Islam, Kristen dan lain-lain, itu kan menganut kan kalau Jawa kan kejawen ya. Ada kejawen ya, itu dia apa namanya, adalah kepercayaan begitulah, setiap malam satu suro jangan keluar. Nah, mungkin itu pas lu dulu. Nah itu pasti ada. Gua, gitu. Nah iya, itu ada jam-jamnya Ki. Malam satu suro itu ada jam-jam keramatnya.
mulai dari jam apa 11:30 lah, ibaratnya dari 11:30 sampai subuh. Kalau bisa jangan keluar, jam-jam mereka nya keluar gitu loh maksudnya. Apalagi malam satu suro, malam biasa aja jam-jam segitu juga. Apalagi malam satu suro yang ibaratnya malam tahun baru Islam ya. Iya, itu ada ya mungkin ada dimensi lain yang nyatu ke dunia kita kali ya. Sekali lagi nih, bukannya gua nggak sopan apa gimana ya, ini gua berduduk bersila kayak lu kayaknya enak banget, itu gua nggak bisa Ki. Sekut aja. Ya gua nggak bisa duduk bersila, sakit pantat gua sini kayak mencong emang udah. Jalan aja gua ngemplang masih sakit. Nah itu dia itu tuh. Jadi ini si Poci ini gue ngerasa si penunggu itulah, dia nggak mau kuburannya sampai rusak kali. Jadi gue sebelum nabrak dia tuh gue emang ngelari pelan-pelan, tapi gue masih belum nabrak tuh lubang, jadi didorong dia mental gue. Coba gue jatuh gue dikasih lihat, mungkin itu dia. Gue pikir di situ, bukannya emang itu dia niat jahatin, bukan. Flashback ya. Dikasih mimpi gue lewat situ. Itu hari pertama gue dikasih penjelasan. Tapi pas di situ ya alhamdulillah gue tenang gitu. Oh begini kejadiannya gitu gue mikirnya. Ya udahlah, emang salah di gue juga, terlalu buat ngejar duit, nggak tahu waktu. Padahal anak bini di rumah sendirian. Itu. Padahal rezeki udah yang ngatur ya. Tuh mungkin gue terlalu ngejar. Padahal rezeki itu udah yang ngatur dari Allah yang Maha Kuasa lah. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Jalla. Mungkin gue terlalu ngejar gitu loh. Jadi ini teguran buat gue ya, dan buat orang-orang yang mau berpikir lah, jangan terlalu bang. Kalau emang udah capek lelah, istirahat di badan di rumah sama keluarga. Kalau soal kedepannya nanti ya kita sih berusaha ya boleh ya ikhtiar ya, tapi jangan terlalu over gitu. Kalau udah capek badan dengan istirahat, jangan sampai kayak saya ini kan malah jadi lama gua nyari duit, udah hampir 2 bulan ini nggak bisa ngapa-ngapain di rumah, bosen. Ini sebenarnya gue datang sini gue masih sakit di sini sih, cuma ya gue daripada bosen di rumah ya gue bisa cerita, daripada keburu lupa cerita gue kan. Pengalaman gue banyak soalnya sebenarnya hal-hal begini ya. Kaki kelindes forklift sebelah kiri juga, sekarang kecelakaan setengah badan sebelah kiri juga. Aduh, gitu. Nah hari kedua di rumah sakit ya, emang gue rasa ini penunggu rumah sakit kali. Ngeri lah. Ini yang pasien samping gue ini, yang satu dipindah. Tahu kemana ya gue nggak tahu lah. Gue nggak mau mikirin orang napas cengap-cengap ya. Tahu TBC atau gimana, atau mau sakaratul maut nggak tahu dah, pokoknya dibawa. Itu nggak balik lagi. Nggak balik lagi ya, nggak tahu diurus di dokter mana ya, nggak tahu, mungkin ya Allah alam ya, entah umurnya lewat atau gimana gue nggak tahu. Tapi percaya nggak gitu, gue hampir seminggu full itu gue dikasih lihat mulu. Entah itu penunggu rumah sakit atau gimana gue nggak tahu deh ya. Yang paling bener-bener jelas tuh kan yang jagain gua kan Apusan tuh, bokap sama bini gua. Kalau bini gua kan emang kerja, kasihan dia, pasti kalau habis nemenin gua dia tidur di bawah, gelar selimut dulu, bawa bantal dari rumah buat jagain gua, dia tidur di bawah. Nah di situ tuh gua emang malam nggak bisa tidur, pokoknya setiap ajan subuh gua baru bisa tidur, biar mau lagi sakit tuh ya. Mungkin karena faktor pertama gua orang-orang model-model begadang, kedua mungkin ada hal lain yang ngagagulin gua. Nah pasien yang di tengah ini kan selalu tidur, yang punya kanker hati ya. Bininya juga tidur tuh kalau malam tuh. Nah itu setiap malam gitu, pas lagi suster pada di ruangannya lah, itu kan gue diem aja, handphone kagak punya, kagak ada buat hiburan lah, tapi gue nggak bisa tidur. Bilang gue ngeliat ke jendela mulu akhirnya jadinya. Ya ada aja yang lewat gitu loh. Namanya rumah sakit itu, rumah sakit lama kan tahu sendiri. Rumah sakit P dah. Paham. Ah udah di daerah Romang itu situ. Ya itu gue mikir di situ sampai sekarang ya. Ya banyak yang bilang sih ya, kan kebetulan rumah gue juga emang kontrakan gue ini bisa dibilang rumah tusuk sate. Kontrakan gue ini berbentuk begini, T. Ini rumah pas di sini nih. Kalau dalam bahasa ya orang-orang Jawa lah, sama orang-orang yang tahu rumornya lah, rumah tusuk sate itu emang nggak bagus buat ditempatin katanya. Ya banyak lah di web tuh, banyak kok. Kalau mau lihat sejarah tentang rumah sakit rumah tusuk sate itu banyak lah. Banyak. Emang gue ngontrak di rumah tusuk sate. Emang sih emang hawanya rada ngap. Banyak kayak yang bilang, "Idih,
yang tinggal di situ memang ada aja musibahnya gitu loh. Ya entah rumah tangga retak, ya entah kenapa kecelakaan musibah, ya entah apa. Tapi ya gue mikirnya ya karena di situ murah coy. Dan gue kalau kaya juga ngontrak atau punya rumah sendiri mah gitu. Karena di situ murah dan gue berpikir emang sih gue nggak terlalu nggak terlalu peduli sama hal-hal gaib itu sebenarnya sih sebenarnya. Jadi akhirnya ngentengin sampai akhirnya dapat kejadian yang gaib-gaib. Tapi ya bismillah aja lah, nggak ada apa-apa gitu. Dan gue minta doanya untuk kalian semua untuk kesembuhan kaki gue sini, soalnya sini mencong nih sama dada sakit masih udah hampir 2 bulan tuh. Terus cerita gue sampai situ aja sih, nggak bisa panjang, gue bingung mau nyeritain kemana lagi. Tapi emang yang rumah sakit itu yang paling serem sih sebenarnya sih. Amit gue masuk rumah sakit lagi deh, jangan sampai bang ya, untuk kalian semua jaga kesehatan lah, jangan sampai masuk ke rumah sakit lah. Pertama kita sakit nggak enak, terus belum lagi auranya lain lah rumah sakit. Oh sob, kali ini gue bakal masuk di sesi pertanyaan. Seperti biasa, gue nanya-nanya sama narasumber yang di samping gue. Oke Pras, itu emang lu dari awal gitu, lu gak pernah tahu kalau bahwa itu tempat ini? Kalau tahu dari awal tempat tuh angker atau enggak ya nama kita jalan ya, biasa kita lewat situ lah ya. Ya nggak tahu sebenarnya yang kita bukan orang situ. Tapi kalau ingat dari cerita Bang Musa itu ya, jauh sebelum kejadian ini tuh Bang Musa pernah cerita waktu pembangunan jalan tol. Waktu dia masih SD nih, tahu tuh tahun berapa nggak tahu deh tuh, pokoknya dia katanya masih SD. Yang pertama katanya sih yang buat apa? Yang buat penyangga pertama itu katanya tumbalnya orang. Katanya dia lihat sendiri katanya sih waktu SD. Tapi namanya cerita orangnya kita nggak tahu ya bener kagaknya ya, atau mitos doang ya, atau dia ngebohong atau gimana kita nggak tahu. Soalnya ini hal sensitif nih. Di tiang pertama yang paling gede tuh di deket pintu tol itu dia pernah lihat orang dipendam situ. Tapi kuli juga. Anjir. Jadi kulinya tuh disuruh masuk ke bawah. Benerin apaan nggak tahu lah. Itu ditimbun pakai coran. Masya Allah. Tuh gue ingat tuh dia cerita begitu dulu, udah lama sih. Tapi kejadian itu dia cerita sama gue begini, kejadian begitu tuh waktu dia SD kelas 5. Lu bayangin sekarang dia umurnya 45-50an lah, gue nggak tahu dah. Pokoknya di atas kita jauh lah. Orangnya udah tua, orangnya bogel tua lah. Itu dia lagi beli ayam. Beli ayam, dia ngeliat tuh namanya proyek pembangunan kan ada seng-sengnya tuh. Dia ngintip dari celah. Kita ada orang masuk atau dicor timbunan. Nah itu dia teriak, bang ada orang tuh di dalam. Itu dia si Bang Musa ini dikejar sama 5 orang. Dikejar. Mungkin saksi mata kalau lihat kali ya. Gue inget dia cerita begini tuh. Gue inget. Sama pas kejadiannya cerita situ katanya emang angker banyak kuburan yang digusur waktu pembangunan jalan yang baru ini katanya. Itu boleh nggak gue minta kasih gambaran sedikit, itu lokasinya sebenarnya di mana? Kalau lokasi sih ya gue gak enak, gue takutnya ntar kan gue cerita nih katanya ada orang dipendem nih. Kalau malah teman gue bang itu dicari takutnya sama orang. Nggak masuk gambarannya gitu. Kalau gambaran sih pokoknya pasti pernah lewat deh. Ini jalanan baru. Jadi gimana ya, ini gue posisi di atas sih, gue kasih gambaran begini aja ya. Ini ada terowongan. Ada terowongan, ini jalan gue lawan arah balik begini nih. Terus lawan ke sini. Jadi ini terowongan dari arah Banjir Kanal Timur, arah Pondok Kopi lah. Gue kasih gambaran yang jauh biar nggak terlalu ketebak. Dari jauh Pondok Kopi, ini dari Pondok Kopi nih lurus masuk terowongan bawah, naik ke atas putar balik. Itu jalanan baru. Jadi jalanan baru dicor gitu ya, tol B lah. Tol B lah, ada nama sih tol B. Nggak jauh lah, yang arah-arah kita mau jalan ke arah Kampung Melayu ke Tebet sono. Jadi itu emang itu tempat emang udah ini yang mungkin pas buat gue malam satu suro juga kejadian pas buat malam satu suro yang begitu gituan pada keluar. Buset. Ya udah emang apa sih di gua ya musibah di gua ya nggak tahu. Tapi dari semua kejadian kan juga udah diatur sama Allah sebenarnya Ki. Iya. Segala kejadian tuh udah diatur sama Allah sebenarnya. Segala kejadian udah ditulis lah, udah diatur lah. Kita kapan lahir, kapan mati, kapan kita nikah, kapan kita punya anak, kapan kita udah ya mati, hidup, jodoh, ini ya yang lain lah yang udah diatur lah. Itu gue rasa kita udah diatur jalannya tuh begini itu.
Ya pokoknya dari cerita tadi yang Musa yang ceritanya orang dipendem apa gimana gitu ya, gue nggak tahu juga kebenarannya ya namanya. Tapi sih banyak sih mitos-mitos yang orang dulu bilang setiap pembangunan jalan gede-gede itu tumbalnya pasti ada orang. Ada yang bilang kepala kerbau ya, tapi ini namanya cerita dari orang tua ya, gue percaya nggak percaya gitu. Tapi dia ngomong sih lihat pakai kepalanya sendiri. Tuh dia beli ayam tuh orang kuli disuruh ngecek ke bawah tuh ditimbun pakai coran semen dari molen ya. Dari hal-hal begitu ya nggak tau lah, pokoknya ya gimana orang pemisah nanggepinnya aja lah. Pasti ada lah yang begitu itu, pasti ada, entah yang mitos entah yang beneran, kita Allah walam juga nggak tahu, kita nggak bisa ngejudge atau nyari tahu. Intinya kita hidup hati-hati. Itu emang angker di situ sih katanya. Jadi terus cerita gue sampai situ aja sih, nggak bisa panjang, gue bingung mau nyeritain kemana lagi. Tapi emang yang rumah sakit itu yang paling serem sih sebenarnya sih. Amit gue masuk rumah sakit lagi deh, jangan sampai bang ya, untuk kalian semua jaga kesehatan lah, jangan sampai masuk ke rumah sakit lah. Pertama kita sakit nggak enak, terus belum lagi auranya lain lah di rumah sakit. Yang penting mah di dalam kejadian ini kita ambil hikmahnya aja. Banyak hikmahnya sih yang gue ambil sih. Iya. Buang, intinya sih kalau buat diri gue pribadi ya, buang sisi negatifnya aja deh dari kejadian ini. Oh ya sob, gua sama narasumber ini bukan untuk menakut-nakuti kalian semua, tapi untuk apa, ngambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Kita doakan juga buat Bang Depras, semoga cepat sembuh dan kembali aktivitas lagi buat keluarganya. Amin. Oh ya bang, mungkin dari cerita lu, pengalaman lu ini, kita bisa inilah ya, biar semuanya ini jangan terlalu mengejar dunia ya. Iya sebenarnya rezeki itu udah ada yang ngatur ya. Boleh kita emang ikhtiar kerja keras mau boleh, tapi jangan sampai ngelewatin kayak saya lah. Saya udah parah kemarin sih sebenarnya, udah capek ya, udah capek banget, kurang tidur. Ya itu karena saya mikir, berapa hari seminggu lebih ini nggak dapat duit masuk gitu loh. Ada pengeluaran mulu kan, kasihan gini gitu loh. Walaupun namanya intinya buat keluarga, buat kalau kata istilahnya mah biar dapur ngebul lah ya. Yang penting kita harus ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha sedapatnya. Iya, ikhtiar boleh, tapi kesehatan itu kudu. Oke, saya mungkin sampai di sini juga cerita dari Bang Depras, dan gue juga pamit undur diri. Buat kalian semua jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya, dan juga aktifin tanda loncengnya. Bahkan ada video-video terbaru terepik dari video-video tersebut. Terima kasih banyak yang udah menyaksikan sampai akhir. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.